Wilayah Kabupaten Pacitan hampir 84% merupakan lahan kering tandus dengan produktivitas rendah dan kondisi lahan miring dengan tingkat kerawanan erosi tinggi. Sekitar 75% penduduk Kabupaten Pacitan tinggal di desa dan hidup sebagai petani. Kehidupan mereka sangat tergantung pada hasil pertanian. Berdasarkan pemetaan dan analisis organisasi atau kelembagaan di masyarakat, terdapat kelemahan utama, yakni lemahnya perwakilan kelompok dalam proses pengambilan keputusan karena kuatnya dominasi tokoh masyarakat dan kurang melibatkan pihak lain dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Adanya usaha ekonomi produktif pun masih terkendala beberapa hal. Jarak antara satu desa dengan lainnya cukup jauh dan belum didukung sarana dan prasarana transportasi. Terbatasnya akses pasar dan minimnya kemampuan berusaha, serta tingkat produktivitas tidak menentu bila diukur permintaan pasar. Guna memecahkan berbagai problem di atas, salah satunya dengan program PIDRA, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan di Lahan Kering secara partisipatif, terpadu, dan perspektif gender. Yakni Program Penanggulangan Kemiskinan di Lahan Kering secara partisipatif, terpadu, dan perspektif gender. Program PIDRA menggunakan pendekatan partisipatif, fleksibel, dan perspektif gender. Fokus utama program PIDRA adalah pengembangan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan melalui pengembangan usaha mikro dan usaha kecil perdesaan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat serta pembangunan infrastruktur desa. Kalau kita melihat dari pelaksanaan program, kita beralih kepada tujuan, bahwa tujuan yang utama adalah untuk meningkatkan pendapatan petani khususnya di masyarakat di Kabupaten Pacitan. Yang kita lihat bahwa daerah Pacitan daerah yang sangat marginal, perlu waktu, perlu segala sesuatu yang kita curahkan, di mana bahwa untuk mengangkat pendapatan yang ada di Pacitan ini melalui program PIDRA lah yang kita lakukan, sehingga dari fase pertama, fase kedua itu yang menurut hasil laporan sampai dengan hari ini bahwa adanya peningkatan, walaupun memang belum secara optimal, tetapi sudah ada peningkatan. Atau per desa atau langsung diinformasikan. Bisa apa, bisa pembibitan, bisa macam-macam lah. Tujuan adanya PIDRA di wilayah Kabupaten Pacitan yang pertama adalah dalam kerangka untuk pengembangan kapasitas organisasi, kemudian yang kedua adalah pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kemudian yang ketiga adalah pengembangan taraf hidup bagi masyarakat di wilayah Pacitan, terutama di lahan kering. Kemudian yang keempat adalah pengembangan kelembagaan di wilayah dampingan PIDRA, terutama kepada kelompok-kelompok, kemudian federasi dan LPD, Lembaga Pembangunan Desa.
Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat diawali dengan pembentukan Lembaga Pembangunan Desa atau LPD. Lembaga ini merupakan penggabungan fungsi dari kerja pembangunan infrastruktur dan penanganan das mikro. LPD mengorganisir kerja-kerja bersama masyarakat, di antaranya membuat perencanaan pembangunan sarana prasarana dan lingkungan atau konservasi desa, melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di desa, baik oleh desa, pemerintah, maupun pihak lain, dan melakukan advokasi bila terjadi penyelewengan terhadap pembangunan di desa. Program Pidra ini ada untuk mendukung atau memperbaiki kondisi lahan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pada saat musim kemarau itu sering kekurangan air karena sebagian besar itu merupakan wilayah lahan kering. Pada saat kita musim penghujan, kondisi tanah yang ada di Kabupaten Pacitan itu tidak bisa menampung atau menyerap air hujan sehingga terjadi banjir dan erosi tanah. Pengembangan ekonomi sangat penting sekali karena program Pidra itu di lokasi sangat miskin sekali karena secara sumber daya alamnya sangat miskin sehingga sementara ini saat ini petani atau masyarakat pemanfaat program itu merupakan petani. Dia mengandalkan dari on farm. Diperlukan pengembangan ekonomi terutama off farm dan non farm. Daur program pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di program Pidra ini ada 5 tahapan. Yang pertama, kajian lapang dengan metode PRA, yaitu Participatory Rural Appraisal. Yang kedua, setelah kita melakukan kajian lapang, kita melakukan lokakarya hasil kajian yang telah dilakukan itu, yang setelah terpetakan antara masalah, potensi, dan gagasannya. Lalu yang ketiga, setelah lokakarya kita melakukan perencanaan kegiatan yang berwawasan atau berperspektif gender. Lalu yang keempat, setelah perencanaan kita melakukan pelaksanaan kegiatan. Setelah pelaksanaan kegiatan kita melakukan tahap yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Dengan alat PSME yaitu Participatory Self Monitoring Evaluasi. Untuk membangun keterlanjutan program, dilakukan strategi penumbuhan relawan pengorganisasian masyarakat atau disebut dengan Voluntary Community Organizer yang disingkat dengan VCO di tingkat desa yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam menyelesaikan persoalannya. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan pada organisasi kelompok usaha mandiri dan federasi agar federasi lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan usaha untuk anggotanya, terutama dalam mengelola keuangan mikro dan mengembangkan pasar bagi produk anggota. Penguatan usaha mikro atau kelompok usaha mandiri menggunakan strategi penguatan akses permodalan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan keterampilan, pemasaran, dan kualitas produksi.
Penguatan kelompok usaha federasi menggunakan strategi, di antaranya penguatan akses pemasaran dan jejaring, pembentukan lembaga keuangan mikro, serta mendorong kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan untuk mengakses permodalan dan penjaminan kredit. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program PIDRA dengan terkelolanya 34 das mikro di 34 desa, terbangunnya sarana fisik seperti rambat jalan, bak penampungan air, pembuatan cek dam, drop atau BTA, teras, dan puskesmas pembantu. Jumlah kelembagaan yang terbentuk hingga tahun 2006 adalah Kelompok Afinitas Mandiri atau disingkat dengan KAM sebanyak 337 kelompok, 34 federasi yang tersebar di 34 desa, Lembaga Pembangunan Desa atau disingkat LPD sebanyak 34, dan terbentuk 68 orang kader lokal atau PCO. Produk-produk unggulan dari pengembangan usaha mikro yang tersebar di 34 desa antara lain gula Jawa, anyaman bambu, mebel, arang kayu, tempe, kelapa, dan kolong klite. Untuk peran LPD saat ini yaitu dari awal kita pendataan langsung di lapangan yang terkena lahan yang terkena proyek, sehingga di situ kita mengetahui daripada kebutuhan warga masyarakat yang ada di tingkat desa maupun di tingkat wilayahnya. Kegiatan LPD di desa kami ini ada beberapa hal, yaitu antara lain infrastruktur ini adalah rabat jalan,
kemudian perkerasan jalan kira-kira sepanjang 900,40. Untuk das mikro kita ada satu penanaman tetumbuhan dan juga buah-buahan. Kemudian yang satu lagi adalah empon-empon. Pelatihan yang kami dapatkan di dalam program PIDRA di sini adalah pelatihan pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat. Pertama, kedua kali penguatan visi misi, kemudian yang ketiga adalah keorganisasian, kemudian yang keempat adalah pemetaan, kemudian transek ke lokasi dalam pemetaan. Untuk manfaat khususnya bagi masyarakat, menambah perekonomian, menambah pengetahuan tentang pengolahan lahan, di penanaman tuh ya menahan erosi, pengikisan tanah dan sebagainya. Setelah itu adanya program Saya Punya Usaha tadi yang sudah didampingi sampai bagaimana cara pengemasan sampai pemasaran gitu, itu hasilnya itu sangat baik sekali. Alhamdulillah sampai setelah itu berkelompok itu sudah bisa beli kambing, sudah bisa ya membuat rumah, bahkan pencaharian saya sehari-hari ya cuman hasil dari usaha itu sendiri. Itu masyarakat luas sudah merasakan bahwa LPD itu sangat menguntungkan sekali. Misalkan di pembangunan jalan-jalan yang LPD lakukan, juga ada di das mikronya, penghijauan, penanaman benih-benih. Kalau di federasi, jadi kami saling tukar pengalaman, juga tukar produk atau saling support produk. Setelah banyak mempelajari tentang program PIDRA yang ada, ini untuk supaya ditindaklanjuti lebih bagus lagi, khususnya untuk masyarakat juga nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan ke program desa. Ini harapan Indonesia yang pertama itu melestarikan kelompok yang sudah ada. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan, menggali potensi yang ada di wilayah, sehingga diharapkan tingkat sejahtera masyarakat ini nanti dapat meningkat. Kami usul ini untuk ditambah lagi masa kontraknya, sehingga dari masyarakat yang dibina oleh kita ini sudah betul-betul siap. Jadi kita mengharapkan dengan hormat untuk keberlanjutan dari baik dari KAM maupun dari LPD dan federasi ini, bagaimana ke depan kita ya baik dari dinas-dinas yang terkait, dari pemerintah desa maupun dari masyarakat, kita harapkan dukungannya untuk agar semua kelompok atau lembaga yang ada ini bisa berjalan dengan baik.